بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tentang Al-Yaumun Nabawi, keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari keseharian beliau, kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti seluruh gerak-gerik langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berbicara tentang waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beraktivitas di waktu siang hari, atau disebut dengan al-qailah. Al-qailah itu artinya adalah waktu pertengahan, yang di situ ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan al-qailulah. Al-qailulah artinya adalah tidur di waktu pertengahan siang. Waktunya itu bisa sebelum zuhur, bisa setelah zuhur. Artinya kita punya waktu sedikit untuk beristirahat di pertengahan siang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ini sebelum beliau beristirahat, beliau kembali bercengkrama dengan istri-istri beliau. Di antara penuturan Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu seperti ini dan di waktu-waktu lainnya, beliau adalah orang yang paling lembut kepada keluarganya. Kana idza khala fi baitihi ma'a ahlihi alyanun nas. Ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau adalah orang yang paling lembut. Biasanya di waktu siang itu kan orang lagi dalam keadaan tidak stabil, pulang kerja, bertemu dengan kawan, terkadang memikirkan hutang, terkadang ditipu oleh teman, terkadang ada masalah di kantor dan sebagainya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumahnya di waktu pertengahan siang, beliau sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling lembut. Wa akramun nas, dan orang yang paling mulia. Kana rajulan min rijalikum,
beliau itu seperti laki-laki lainnya, illa annahu kana dhahakan bassama, akan tetapi beliau adalah seorang yang suka tersenyum, dan Rasulullah SAW adalah pribadi yang suka tertawa. Wa ma kana illa basyaran minal bashar, beliau itu sama seperti dengan yang lainnya. Kana yakunu fi mihnati ahlihi, ay khidmatu ahlihi. Beliau ketika pulang ke rumahnya di waktu pertengahan siang, beliau selalu membantu keluarganya. Yakhsifu na'lahu, terkadang beliau memperbaiki sendiri sandalnya. Wa yakhitu thawbahu, dan terkadang beliau menjahit sendiri pakaiannya. Wa yahlubu syatahu, dan terkadang beliau memerah sendiri domba atau domba yang akan diambil susunya. Wa yakhdumu nafsahu, dan beliau itu adalah pribadi yang selalu melayani dirinya sendiri, ya, tidak suka dilayani. Padahal Rasulullah SAW adalah pemimpin, Rasulullah SAW adalah kepala rumah tangga, tetapi Rasulullah SAW adalah pribadi yang suka, ya, mengurus dirinya sendiri. Artinya tidak selalu minta tolong kepada yang lain, tapi Rasulullah SAW beliau adalah pribadi yang suka, ya, melakukan hal sendiri, ya, tanpa perlu dibantu dengan yang lain. Wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi, dan beliau tidak segan-segan untuk bekerja apa saja di rumahnya sebagaimana salah seorang di antara kalian bekerja di rumahnya. Ini menunjukkan low profile-nya Rasulullah SAW, ketawaduan Rasulullah SAW. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada seorang suami untuk menjadi qawam, untuk menjadi pemimpin di rumahnya, bukan artinya dia itu harus dikerjakan seluruhnya, ya. Buatkan saya ini, buatkan saya itu, jahit baju saya, kalau enggak nanti saya marah dan sebagainya. Tidak. Rasulullah SAW ketika melihat istrinya keletihan atau mungkin istrinya sedang istirahat, beliau tidak mengganggu istrinya. Ya, beliau jahit baju sendiri, perbaiki sandalnya sendiri. Ini menunjukkan tentang bagaimana lembutnya Rasulullah SAW, bagaimana pribadinya Rasulullah SAW bersama dengan keluarganya, bersama dengan istrinya, bersama dengan anaknya. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, khairukum li ahlikum, sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi salah satu ukuran kebaikan di dalam masyarakat itu, ya, yang sebagaimana yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW, cara mengukurnya adalah khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada anaknya. Dan ini merupakan salah satu alat uji. Kalau dalam bidang keilmuan, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu dari bidang keilmuan, dari bidang ibadah. Tapi dalam kemasyarakatan sehari-hari, ukuran kebaikan itu ternyata bukan orang yang paling baik kepada temannya atau orang yang paling baik kepada rekan kantornya, bukan. Tetapi ukuran kebaikan itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi cara untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik itu, tanya kepada keluarga kita. Seharusnya ini yang menjadi alat uji bagi kita semuanya, ya, untuk mencari sumber daya manusia. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau satu ketika
ingin mengangkat gubernur. Kemudian gubernur itu dipanggil oleh calon gubernur itu dipanggil oleh Umar bin Khattab menuju ke Madinah. Ketika sedang bercengkrama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini satu kejadian yang ajaib, satu kejadian yang menjadi ilmu bagi kita semuanya, bahwa ketika sedang bercengkrama datanglah cucu-cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada yang menarik jenggotnya Umar, di antara mereka ada yang mengambil rambutnya Umar, di antara mereka ada orang yang memukul pipinya Umar. Ini cucu-cucunya. Kemudian Umar bin Khattab pribadi yang sangat tegas, tapi ketika dengan anak-anak beliau bermain-main. Ketika ditarik jenggotnya beliau tidak marah, malah beliau mengambil rambut cucu-cucunya, kemudian bercanda, bergurau dengan cucu-cucunya. Apa kata calon gubernur itu? Dia katakan, oh ternyata Umar bin Khattab itu suka juga bercanda ya. Karena apa? Karena ketika kita yang tidak pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab mendengar nama besar Umar bin Khattab, yang kita pikirkan apa? Tinggi, panjang, kuat, tegas. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Umar itu idza masya asra. Ketika beliau berjalan cepat. Wa idza daraba auja. Kalau Umar memukul maka sakitnya luar biasa. Wa idza takallama asma. Ketika beliau berkata-kata maka akan terdengar walaupun orang yang paling jauh sekalipun. Tapi ketika berhadapan dengan anak kecil, ketika berhadapan dengan keluarganya, itu semua ditinggalkan. Canda tawa, kemudian guyonan dan sebagainya, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di tangan Umar bin Khattab dua imperium besar jatuh. Imperium Roma dan imperium Persia. Masya Allah. Tapi berguyon, bercanda dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Mendengar pertanyaan yang tidak lazim itu, Umar bertanya kepada sang calon gubernur, apakah kamu pernah bercanda dengan anakmu? Apakah kamu pernah bersenda gurau dengan anakmu? Apa kata sang calon gubernur? Tidak pernah wahai Amirul Mukminin. Saya sibuk mengurus masalah umat. Saya sibuk mengurus masalah masyarakat, sehingga saya lupa untuk bercengkrama dengan anak saya, bercengkrama dengan cucu saya, bercengkrama dengan istri saya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalau seperti itu, saya tidak jadi angkat kamu jadi gubernur. Loh, kenapa? Hanya gara-gara seperti itu? Iya. Kalau anakmu, kalau cucumu, kalau istrimu tidak kamu perlakukan dengan lembut, bagaimana kamu berlaku dengan rakyatmu? Karena apa? Karena keluarga dekat saja tidak perhatian, bagaimana dengan rakyat jelata? Ini merupakan standar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang mulia. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita bertanya, kira-kira siapa contohnya sehingga kita bisa mengikuti jejak-jejak orang yang terbaik dalam berkeluarga, dalam rumah tangga? Siapa orang yang paling pantas kita contoh? Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat yang tegas, wa ana khairukum li ahlikum, wa ana khairukum li ahli. Dan saya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Jadi kalau kita ingin mencontoh siapakah orang yang paling baik kepada keluarganya, maka contohnya adalah Rasulullah SAW. Kita sekarang ini kan sibuk dengan istilahnya apa? Seminar parenting. Datang ahli parenting ini, datang ahli parenting itu, dan sebagainya. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan ahli parenting terbaik itulah Rasulullah SAW.
Beliau yang mengajarkan kepada kita, baik secara qauliyah, baik secara perkataan, fi'liyah maupun perbuatan, takririyah, bahkan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempraktikkan semuanya kepada kita, sehingga ini adalah salah satu cara kita untuk mengukur orang itu baik atau tidak baik. Ya, kalau kita ya rata-rata di sini ada yang istrinya 2. Jadi kalau misalnya ingin melihat bagaimana ya, contoh keluarga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhadapan bukan dengan satu istri, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam sejarah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 12 istri dan 9 istri yang hidup bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini artinya bukan apa? Artinya ini syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita melihat ya akhir-akhir ini ada orang yang tidak mengerti syariat Islam, tapi mengatakan bahwa poligami bukan merupakan syariat Islam. Tegas dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga. Kemudian dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika ada seorang wanita yang tidak rela berbagi, ya, itu artinya manusiawi. Ya, tetapi tidak boleh menolak syariat ini, karena inilah syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya dengan sangat baik adalah ketika suatu ketika Saudah, ya, Saudah ini adalah salah satu ummahatul mukminin yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ini peristiwanya sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika Khadijah wafat, ya, berapa bulan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Saudah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Al-Isra wal Mi'raj. Ini kejadiannya di Madinah, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Suatu ketika Saudah datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu adalah jatahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi Saudah datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah atau di hujrah Aisyah. Ketika sampai di rumah Aisyah, ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bercengkrama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Datang Saudah, minta izin masuk, maka diizinkan masuk oleh Rasulullah, diizinkan masuk oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada istri-istri beliau, ya, beliau meletakkan salah satu kakinya di kaki Aisyah dan kaki yang lain ditaruh di kaki Saudah, menunjukkan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau. Ya, ketika sedang bercengkrama seperti itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Oh ya, saya ada memasak satu makanan yang disebut oleh dalam redaksi hadis dikatakan makanan itu disebut dengan harirah." Ya. Tapi kata Saudah, "Saya nggak suka harirah." Ya. Jadi Aisyah memasak makanan yang namanya harirah. Kata Saudah, "Saya nggak suka makanan ini." Kemudian Aisyah tawarkan lagi, "Makan ini." Kata Saudah, "Saya nggak suka harirah." Bagi seorang wanita, ya, makanannya tidak dihargai itu rasanya sakitnya luar biasa. Ya. Misalnya ada memasak satu masakan tapi tidak dihargai, dikatakan tidak enak, tidak suka dan sebagainya, maka itu sangat berbekas di hati seorang wanita. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Kamu makan harirah ini atau saya campakkan makanan ini ke wajahmu." Nah.
Kemudian kata Saudah, saya memang nggak suka. Saya nggak suka dengan Harirah. Datang Aisyah radhiyallahu anha, betul-betul dilempar makanan itu ke muka Saudah. Datang Saudah, diambil Harirah itu dilempar lagi ke muka Aisyah. Jadi main lempar-lemparan. Tapi Rasulullah SAW tertawa ya dengan perbuatan mereka berdua, dan akhirnya mereka tertawa. Ya, tapi kalau misalnya seorang suami tegang, oh, kamu nggak boleh, kamu seperti ini dan sebagainya, maka yang terjadilah pertengkaran, konflik. Tapi Rasulullah SAW ketika melihat Saudah melempar Harirah itu seperti tepung ya. Jadi lempar tepung ke wajah Aisyah, Aisyah melemparkan tepung ke wajah Saudah, dan Rasulullah SAW tertawa. Rasulullah SAW senang dengan seperti itu. Maka Rasulullah juga ikut-ikutan, ya. Membersamai Saudah dan Aisyah radhiyallahu anha. Yang terjadi adalah kebahagiaan. Ya. Ini adalah manajemen Rasulullah SAW. Ya. Nah, ketika Aisyah dan Saudah saling lempar-lemparan, ya, maka kata Rasulullah SAW dan beliau bercanda, dengar tuh di luar ada suaranya Umar bin Khattab, ya, ayo kita berhenti, ayo kita selesaikan semua makanan ini, ya. Saya khawatir takutnya Umar nanti masuk ke rumah ini, kenapa kok ada kegaduhan. Jadi Rasulullah SAW bercanda dengan istri beliau, yaitu Aisyah dan Hafsah dan Saudah radhiyallahu anhuma. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah bercengkrama dengan istrinya, ya, kadang beliau memasak sendiri, terkadang beliau memerah dombanya sendiri dan sebagainya, maka Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya untuk qailulah, untuk tidur di waktu siang, yaitu sebelum waktu zuhur. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur, ya. Tidur di waktu qailulah, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh ibunya Anas. Siapa nama ibu Anas? Ini tokoh yang sering kita ulang-ulang namanya adalah Ummu Sulaim. Jadi ketika Rasulullah SAW ketika beliau qailulah, datanglah Ummu Sulaim. Ya. Ketika Ummu Sulaim datang dan melihat Rasulullah SAW tertidur nyenyak, ya. Dan ketika itu Madinah dalam keadaan yang sangat panas, sampai keluarlah keringat-keringat Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW bangun, ya, untuk bersiap-siap menuju ke masjid, ya, di tempat bekas tidur Rasulullah SAW, yaitu tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Di situ ada bekas-bekas keringat Rasulullah SAW. Kemudian karena beliau, ya, ingin menjenguk anaknya Anas, dan beliau melihat Rasulullah SAW tertidur dan mengeluarkan keringat, maka yang diambil oleh Ummu Sulaim adalah kain, seperti kain, kemudian mengambil keringat Rasulullah SAW dan memeras keringat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat perbuatan Ummu Sulaim, beliau mengatakan, "Ma tasna'ina ya Umma Sulaim?" Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, irquka aj'aluhu fi tibi." Saya menjadikan keringatmu itu sebagai minyak wangiku, sebagai parfumku. Karena apa? Karena kata Ummu Sulaim bahwa keringat Rasulullah SAW lebih wangi daripada wangi kasturi. Masya Allah. Jadi berbeda dengan keringat kita. Ya, kalau keringat kita luar biasa baunya,
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana penuturan dari Ummu Sulaim bahwa keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih wangi daripada kasturi. Ya. Kasturi itu berasal dari batok lututnya rusa. Itu yang asli. Kasturi asli berasal dari dalam batok lututnya rusa. Ya, dan itu harganya sangat mahal. Dan kata Ummu Sulaim itu adalah wangi keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arju barakatahu lisubyanina, dan saya berharap dengan saya menggunakan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan keberkahan kepada anak-anak kami. Ya. Kata Rasulullah SAW, qala asabti. Beliau mengatakan yang kamu lakukan itu adalah benar. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa boleh bagi setiap muslim untuk bertabarruk dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang berasal dari jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah dalam ilmu tauhid itu tabarruk. Tabarruk itu artinya bahasa orang Jawanya ngalap berkah. Mengambil berkah. Jadi mengambil berkah itu ada dua. Ada yang hukumnya syar'i, ada yang hukumnya syirki. Yang syar'i itu salah satunya adalah bertabarruk, ya, mengambil berkah dari tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sahabat yang mengambil berkah dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan janggutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bekas air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil air wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bekas wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu diperebutkan oleh para sahabat. Untuk apa? Mengharap keberkahan. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sumber keberkahan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Ini diantara beberapa contoh dari mengambil berkah dari jalan yang syar'i. Tapi diantaranya ada juga mengambil berkah dari cara yang tidak benar, bahkan bisa menjurus kepada kesyirikan. Di antaranya apa? Mengambil berkah di kuburan. Jadi datang ke kuburan untuk mengambil berkah. Tidak boleh mengambil berkah dari situ. Karena apa? Karena itu bukan merupakan contoh dari Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mengambil berkah, ya, kalau dengan guru, ya, mengambil berkah bagaimana? Kita meminta doa guru, ya. Kita salam dengan guru, kita cium tangan guru, itu mengambil berkah dari guru. Tapi tidak boleh kita, ya, datang kepada guru, kemudian guru, saya mau ngambil keringatmu sedikit, ya, atau saya mau ngambil rambutmu sedikit. Tidak boleh, ya, karena itu adalah kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini para ulama mengatakan boleh kita mengambil berkah khusus kepada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bekas dari tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janggut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang ditangkap oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terkadang di waktu qailah atau di waktu pertengahan siang, beliau kalau tidak ada di sekitar Masjid Nabawi, beliau biasanya setiap hari Sabtu beliau
pergi mengunjungi Masjid Quba. Jadi Rasulullah SAW dari Masjid Nabawi itu menuju ke Masjid Quba. Terkadang beliau rakiban, dalam keadaan berkendara, mengendarai unta, mengendarai kuda. Terkadang beliau masyian, terkadang beliau berjalan kaki. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya fisik Rasulullah SAW. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada kita fisik yang kuat. Ketika kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW di umurnya yang di atas 55 tahun, ya, tetapi beliau terkadang berjalan kaki dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba. Itu kira-kira 5 km. Itu kuatnya fisik Rasulullah SAW. Ya. Sampai di Masjid Quba, ya, beliau sholat di Masjid Quba. Karena sholat di Masjid Quba itu ada keutamaannya sendiri. Ya. Barang siapa yang pergi ke Masjid Quba dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia akan mendapatkan pahala umroh secara sempurna. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang yang umroh itu, masya Allah, ya, dapat pahala yang sangat banyak. Umroh, ya, dapat pahala. Sholat 2 rakaat di Masjid Quba mendapatkan pahala umroh. Kemudian habis sholat subuh, kemudian menunggu sampai waktu terbit matahari, ya, mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Masya Allah, ini berarti banyak kelebihan dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya. Terkadang Rasulullah SAW, ya, beliau qailulah di Masjid Quba. Ya. Terkadang Rasulullah SAW qailulah di rumah sekitar Masjid Quba. Ya. Antaranya adalah pernah satu ketika Rasulullah SAW meminta izin kepada sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit merupakan salah satu kepala suku yang berasal dari Ansar. Ketika itu Rasulullah SAW tidur, meminta izin untuk tidur siang di situ, untuk qailulah di situ. Ketika Rasulullah SAW tidur di rumah Ubadah bin Samit, maka Rasulullah SAW terbangun dan beliau tertawa. Dan itu terjadi 2 kali. Jadi ketika Rasul sedang tidur siang, qailulah, kemudian beliau terbangun dan beliau tertawa. Tentunya perbuatan Rasulullah SAW itu mempunyai makna. Kalau kita mungkin sudah kita katakan, kenapa kamu tertawa? Ada apa kamu tertawa? Tapi Rasulullah SAW ketika beliau tertawa, ya, dan Ubadah bin Samit memandang dengan pandangan yang sangat penasaran, kenapa beliau tertawa? Maka Ubadah bin Samit mengatakan, apa rahasianya wahai Rasulullah? Kenapa engkau tertawa? Maka kata Rasulullah SAW, nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah yarkabuna thabaja hadzal bahr mulukan 'alal asirrah. Akan datang dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka berperang di atas kapal, berperang di lautan. Kita mengetahui bahwa di Jazirah Arab itu, ya, apalagi di Madinah, jarang sekali melihat laut, jarang sekali melihat kapal. Kalau ke arah Jeddah itu baru ada kapal, atau ke arah timur Jazirah Arab itu baru ada laut. Tapi kata Rasulullah SAW, nanti ada di antara umatku yang berperang di lautan, yang berperang di atas kapal.
dan mereka akan melawan raja-raja, akan melawan orang-orang yang duduk di atas singgasana. Mendengar perkataan itu, ya, istri dari Ubadah bin Samit yang bernama Ummu Haram, namanya Ummu Haram. Ummu Haram ini adalah bibinya Anas bin Malik. Jadi Ummu Haram ini berarti saudara perempuannya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim saudara perempuannya bernama Ummu Haram yang merupakan istri dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Maka Ummu Haram mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi orang yang berperang di lautan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anti minhum." Kamu adalah orang yang akan ikut berperang di lautan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sebentar lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan tertawa. Maka Ubadah bin Samit mengatakan, "Apa rahasianya? Kenapa kamu tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah." Akan datang nanti umatku yang akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi-lagi istrinya Ubadah bin Samit mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Allah, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya menjadi orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta minal awwalin." Kamu termasuk orang yang berada di garis terdepan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bagaimana ketegaran sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat juang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seorang wanita yang bernama Ummu Haram. Kita melihat sekarang ini, untuk kita ajak sholat saja banyak di antara kaum lelaki untuk sholat berjamaah itu susahnya luar biasa. Kalau kita sholatnya saja susah, bagaimana kita ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak melaksanakan pilar-pilar Islam, kita tidak melaksanakan sholat, ya, bagi laki-laki sholat berjamaah, bagaimana ya, kita ingin perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat bagaimana semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabiat juga mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti. Ummu Haram ketika di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, beliau ikut berperang. Karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah ada peperangan di lautan. Peperangan pertama yang diikuti oleh kaum muslimin di lautan yaitu perang Dzatus Shawari namanya. Di perang itu kaum muslimin tidak punya pengalaman berperang di lautan. Kaum muslimin minim persenjataan melawan Imperium Romawi, Romawi Timur, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai senjata yang lengkap. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin menang di peristiwa Dzatus Shawari. Karena apa? Karena mereka percaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Ala inna nasrallahi qarib.
ketahuilah bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ketika di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, Ummu Haram ikut lagi berperang, ikut bersama-sama dengan kaum muslimin di lautan, ya. Maka pada saat inilah maka pada saat inilah Ummu Haram, ya, berperang, berjuang dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Ummu Haram, ya, dan beliau mudah-mudahan syahid, ya, ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kita melihat bagaimana daya juang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Maka marilah kita malu kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya semangat juang yang sangat tinggi. Pantas saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian senantiasa mengajak kepada hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian senantiasa mencegah manusia dari berbuat kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata para sahabat sudah dijamin mereka adalah orang-orang yang terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummal ladzina yalunahum", kemudian orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, yaitu generasi tabi'in. "Tsummal ladzina yalunahum", kemudian orang-orang yang datang setelah itu yang disebut dengan tabi'in. Ini yang disebut dengan al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang mulia dalam sejarah Islam. Apakah kita di zaman sekarang ini, di zaman milenial seperti ini, kita bisa mendapatkan predikat kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan kepada manusia? Maka jawabannya kita bisa, dan kita masih mempunyai peluang. Bagaimana? Dengan kita menerapkan 3 kriteria, yaitu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih gamblang lagi, Imam Malik mengatakan kepada kita, ya, ini kaidah yang sangat penting, lan yasluha, ya, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak mungkin bisa diperbaiki kecuali, ini merupakan uslub hasr namanya. Jadi tidak ada cara yang lain untuk memperbaiki umat ini kecuali satu jalan, illa bima saluha bihi awwaluha, kecuali dengan cara orang-orang terdahulu memperbaiki keadaannya. Siapakah orang terdahulu? Yaitu generasi-generasi emas dalam sejarah Islam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Khailah. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengikuti sunnah beliau, ya. Kita tidak perlu, ya, dengan anggapan ini dan anggapan itu. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan, dan segala yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keburukan. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau engkau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi yang paling penting yang kita cari sekarang adalah petunjuk. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan petunjuk. Jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi orang yang masuk surga, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.